matematika murni Bapak Ibu ya, beda dengan pendidikan matematika. Untuk matematika murni ini Bapak Ibu sekalian ya, ini bisa mendaftar di prodi matematika di sini ya. Pada PPG 2022 terbaru ini dalam jabatan, sahabat sekalian, kita tahu bahwa ternyata untuk mendaftar PPG ini prodi non kependidikan juga bisa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu yang baru mengetahui ini tentu menjadikan kabar sangat gembira. Tentu Bapak Ibu guru juga memiliki kesempatan khususnya yang prodi non kependidikan. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan Bapak Ibu sudah menandai kalendernya. Untuk pendaftaran PPG dalam jabatan itu dilaksanakan 10 hingga 23 Februari 2022. Walaupun nanti di awal pendaftaran di tanggal 10 ini biasanya pasti terjadi trouble, itu hal yang biasa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk sarjana S1 ya, kita juga tahu bahwa untuk prodi di S1 ini ada prodi kependidikan dan ada non kependidikan ya. Bapak Ibu tentu memahami ini. Nah, untuk contohnya Bapak Ibu yang mungkin belum tahu ya, untuk prodi pendidikan ini misalkan pendidikan matematika, bisa saja pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris. Intinya adalah jurusannya itu tertera ada pendidikannya ya. Nah, juga ada S1 itu murni ya. Di sini tidak ada titel pendidikannya ya. Jadi langsung jurusannya murni matematika. Kalau bahasa sastra biasanya Bapak Ibu ya. Nah, kedua prodi ini baik pendidikan dan non kependidikan ini ya sudah jelas bisa mengikuti PPG Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu sekalian juga harus tahu, jadi ada dua sumber yang sangat resmi dan Bapak Ibu juga mungkin yang belum tahu ini bisa dijadikan referensi yang valid untuk resmi dari kenapa non kependidikan ini bisa ikut PPG ya. Yang pertama Bapak Ibu ada Permendikbud nomor 16 tahun 2019 dan Surat Edaran nomor 0248 yang menginformasikan tentang pendaftaran PPG. Nah, di sini untuk surat edaran yang kita maksud tadi ya, nomor 0248 ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu sekalian, yang mana untuk surat edaran ini ya kita juga tahu Bapak Ibu bahwa di sini juga nanti melampirkan terkait dengan beberapa prodi-prodi PPG yang bisa diambil oleh jurusan non kependidikan. Jadi Bapak Ibu pastikan menyimak sampai selesai agar bisa memahami secara utuh, dan jangan lupa di-share kepada teman-teman Bapak Ibu guru sekalian di sekitar Bapak Ibu agar mereka juga mengetahui dengan segera dan juga barangkali bisa menjadi rezekinya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikut juga terkait dengan regulasi resmi tadi. Selain surat edaran ada juga peraturan Permendikbud nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang penataan linearitas guru dan bersertifikat pendidik. Di sini juga diatur lengkap Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk lampiran-lampiran yang ada di sini kita lihat di sini Bapak Ibu untuk surat edaran ya. Surat edaran nomor 0248 ini sebenarnya sudah cukup jelas menerangkan. Jadi beberapa program studi yang tertera di sini sudah jelas bisa mengambil bidang studi PPG di sini. Kita contohkan di sini Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan untuk program studi psikologi ini kan jelas non kependidikan Bapak Ibu ya. Kemudian ini psikologi ini bisa mengambil bidang studi PG PAUD Bapak Ibu ya. Nah, yang sering sekali di SD juga ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang di SD ini ada dari prodi-prodi kependidikan ya kebanyakan ya, dan juga ada psikologi murni. Nah, kemudian Bapak Ibu ya juga bisa dilihat misalkan Bapak Ibu prodi-prodi sastra misalkan ya. Sastra misalkan di sini ada dari sastra bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu ya, jurusan S1 Sastra Indonesia bisa mengambil prodi PPG Bahasa Indonesia. Jadi fix ini informasi valid resmi Bapak Ibu. Jadi jangan ragu lagi, Bapak Ibu memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan profesi guru ini ya. Jadi seperti itu. Dan berikut Bapak Ibu kita contohkan lagi. Nah, ini matematika murni Bapak Ibu ya, beda dengan pendidikan matematika. Untuk matematika murni ini Bapak Ibu sekalian ya, ini bisa mendaftar di prodi
matematika di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, jelas ya. Jadi Bapak Ibu, informasi ini tentu menjadikan sebuah hal yang mungkin baru bagi Bapak Ibu yang belum tahu ya. Akan sangat rugi sekali jika Bapak Ibu belum mengetahui terkait dengan ini ya. Nah, ini berdasarkan dari ini ya, tadi lampiran surat edaran dari Permendikbud, dari Kemdikbud ya maksud kami, untuk lampiran yang berkaitan dengan informasi PPG Bapak Ibu ya. Ini dia. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu yang berkaitan dengan Permendikbud. Nah, ini juga di sini dijelaskan, tapi kalau dalam Permendikbud Bapak Ibu itu menjelaskan secara spesifik. Sertifikat pendidik di sini sudah jelas ya. Jadi di sini menerangkan yang sudah memiliki sertifikasi itu bisa mengampu bidang mata pelajaran apa ya. Jadi agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu nanti bila mana sudah mengantongi sertifikasi ya, sertifikat pendidik dengan prodi-prodi di sini yang tertera di kolom ini ya. Misalkan di sini kita lihat Bapak Ibu untuk jenjang sekolah dasar misalkan. Nah, di sini matematika murni Bapak Ibu ini bisa mendaftar untuk guru kelas, yang mana guru kelas ini merupakan prodi-prodi yang Bapak Ibu bisa pilih untuk mengambil PPG bila mana Bapak Ibu itu dari prodi matematika ini ya, sarjana murni ya, bukan pendidikan ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan informasi valid ya, resmi berkaitan dengan jurusan non kependidikan yang bisa daftar PPG. Tapi Bapak Ibu juga harus memahami bahwa untuk mengikuti PPG ini Bapak Ibu juga harus tahu bahwa Bapak Ibu untuk mengikuti PPG ini Bapak Ibu ada beberapa kriteria yang tentu Bapak Ibu juga sering melihat di channel ini. Kalau belum silahkan bisa dicek Bapak Ibu, untuk memahami beberapa persyaratan-persyaratan yang ada dan tertera di Permendikbud ini Bapak Ibu ya. Nah, apa saja persyaratannya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa cek di sini ya, di persyaratan peserta ini ya, atau Bapak Ibu bisa melihat di persyaratan administrasi yang jelas di sini. Jadi ada yang jelas di sini ijazah S1, kemudian SK pengangkatan pertama ya, kalau di sini sudah jelas legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota. Jadi SK yang minimal dari dinas Bapak Ibu. Kalau SK honor sekolah, SK dari Kepsek itu Bapak Ibu ya belum rezeki, sepertinya belum mendapatkan kesempatan di situ ya. Nah, karena sudah dijawab juga jelas oleh pemerintah berkaitan dengan honor yang SK sekolah, dan kemudian ada hasil SK di sini yang kenaikan pangkat terakhir bagi PNS ya, misalkan Bapak Ibu PNS dan kemudian 2 tahun terakhir ya, tahun pelajaran 2 tahun terakhir, khususnya Bapak Ibu yang mengajar di sekolah swasta. Jadi bisa Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang mengajar di sekolah swasta, mungkin sarjana murni, ini juga bisa di sekolah negeri juga mungkin ya, sekarang menjadi honor, sudah di SK-kan pemerintah daerah ya, itu bisa walaupun sarjana murni ya, sarjana non kependidikan, bisa daftar Bapak Ibu. Semoga bermanfaat informasi ini. Jangan lupa di like dan share kepada rekan guru di sekitar Bapak Ibu agar informasi ini bisa diketahui dan lebih bermanfaat. Sampai jumpa Bapak Ibu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.